password on my back. Selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Bagaimana kabarnya untuk kelas 10? Bapak berharap semua kita dalam keadaan yang sehat. Pada pagi hari ini kita akan lanjut untuk materi kita Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 10, baik jenjang SMA maupun SMK. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikapnya masing-masing, kita berdoa. Doa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar untuk pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 11. Berkati hamba-Mu sebagai guru dan juga setiap siswa-siswi yang akan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kami serahkan dari awal, bahkan pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, untuk kelas 10 pada pagi hari ini kita telah masuk di bab yang ke-11. Silakan kalian yang punya buku paket buka bab yang ke-11. Judul kita pada pagi hari ini ras, etnis, dan gender. Untuk bacaan Alkitab di sini ada Kejadian, Lukas, Roma, dan Kitab Keluaran. Nah, pada pagi hari ini kita buka salah satunya aja ya anak-anak. Kita buka dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Silakan kalian buka Alkitabnya masing-masing. Puji nama Tuhan, kalau kalian sudah menemukan dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Kita akan baca bersama-sama. Kalian yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada yang sedang mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan baca bersama-sama hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangnya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah
Demikian, puji nama Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk judul perikopnya adalah orang Samaria yang murah hati. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, apa hubungan orang Samaria yang murah hati dengan pembelajaran kita di bab yang ke-11 tentang ras, etnis, dan gender? Nanti kita akan bahas dalam pembahasan materi kita. Tetapi yang penting firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita bahwa siapapun kita, ya, baik agama, suku, ras, etnis, dan gender apapun dan siapapun kita itu adalah sesama manusia. Kita adalah manusia yang sama diciptakan oleh Tuhan. Artinya tidak ada perbedaan di dalamnya. Kalau misalkan ada perbedaan kayak ras, etnis, dan gender, itu cuma menunjukkan fungsinya masing-masing, ya. Kita adalah satu di dalam Tuhan. Selanjutnya anak-anak kita masuk di bagian A, pengantar. Dalam rangka memperdalam pemahaman kamu mengenai pergaulan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas, kamu dapat mempelajari mengenai ras, etnis, dan gender. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana tentang ras, etnis, dan gender, ya. Di dalam pemahaman kita, dalam kehidupan kita sehari-hari memang kita tidak terlepas yang namanya perbedaan yang ada, ya. Entah rasnya, etnisnya, dan gendernya memang berbeda. Ada laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki, ada laki dan perempuan. Nah, sehingga pemahaman ini melahirkan pemikiran-pemikiran yang baru di dalam kehidupan kalian. Memang manusia itu kadang-kadang dipengaruhi oleh identitas dalam hidupnya, entah dari suku apa, entah etnis apa, karena itu mempengaruhi, ya, di dalam cara bergaul, di dalam cara memperlakukan orang lain. Oleh karena itu pada pembahasan kali ini kita akan lebih membahas tentang seputar-seputar yang membahas tentang ras, etnis, dan gender. Kita lanjut, ya. Manusia diciptakan Allah dengan berbagai keunikan, di mana perbedaan ras, etnis, dan gender merupakan keunikan serta kekayaan yang patut disyukuri. Jadi yang pertama, baik etnis, baik ras maupun gender itu bukan sesuatu yang perlu kita persoalkan, ya anak-anak. Tetapi justru semuanya itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, meskipun kita hidup di abad modern di mana demokrasi dan hak asasi manusia dijunjung tinggi, ya, tak dapat dipungkiri bahwa diskriminasi atau perendahan terhadap ras, etnik, dan gender masih sering terjadi. Nah, kalau kalian biasanya yang berada di suku-suku tertentu, misalkan dari suku Jawa merantau ke Medan atau Medan merantau ke Jawa, mungkin kelihatan ada perbedaan-perbedaan yang mencolok di dalam perlakuan di dalam masyarakat. Nah, hal-hal itulah yang memang kita tidak pungkiri akan terjadi di dalam kehidupan walaupun di masa modern seperti ini, di mana hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi. Setiap orang, ya, manusia diberi hak kebebasan baik beragama, menyatakan pendapat, dan lain sebagainya. Bahkan hal itu diatur dalam undang-undang dasar negara kita. Nah, melalui pembahasan ini kamu dapat lebih memahami bagaimana membangun pikiran positif terhadap keperbedaan ras, etnis, dan gender, terutama dalam kaitannya dengan sikapmu sebagai orang Kristen. Jadi berharap, ya, melalui pembahasan ini Bapak berharap kepada kita semua, baik kalian yang kelas 10, memiliki pemahaman bahwa semua kita di dalam kita membangun hubungan dengan orang lain, kita perlu menanamkan pikiran-pikiran yang positif, bukan pikiran-pikiran yang perasaan curiga kepada orang lain. Entah itu karena perbedaan karena suku, ras, baik agama, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu akan menunjukkan atau berkaitan dengan sikap kita sebagai orang Kristen dalam memandang mereka. Nah, Allah menciptakan manusia dalam berbagai keunikan dan semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama yang harus dihargai terlepas dari perbedaan latar belakang ras, etnis, maupun gender.
Perkenalan serta pergaulan kamu dengan sesama yang berbeda denganmu tidak menghalangi pembentukan dirimu sebagai remaja Kristen. Dengan sikap yang baik dan benar, perbedaan justru akan memperkuat identitasmu sebagai remaja Kristen. Jadi goal yang akan kita pelajari pada bab yang ke-11 adalah di dalam kalian menjalani pergaulan kalian, bukan kalian kehilangan identitas kalian, tetapi justru terjadi pembentukan identitas di dalam kehidupan kalian, ya, di mana kalian menjadi orang yang baik, benar, dan jujur di dalam kehidupan kalian. Nah, jadi perbedaan yang ada bukan membuat kita semakin berbeda dengan orang lain. Memang perbedaan selalu ada. Perbedaan itu unik dan perbedaan itu indah. Nah, sebagai remaja Kristen, disinilah kalian akan dibentuk, kalian akan menjadi seperti apa ke depannya. Tetapi bagaimana cara pandang kalian, pikiran kalian terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Dan Bapak selalu berharap perbedaan-perbedaan yang ada itu bukan mempersempit pergaulan kalian, tetapi justru memperluas pergaulan kalian dan serta memperluas pemahaman kalian terhadap perbedaan-perbedaan baik ras, gender, etnis, dan lain-lain sebagainya. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kelas 10. Selanjutnya anak-anak, kita masuk di bagian B, memahami serta menerima manusia dalam keunikan, ras, etnis, dan gender. Jadi sini kan kita akan belajar ya, setelah kita memiliki pemahaman serta kita diharapkan mampu menerima ya perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan manusia sebagai keunikan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Nah, coba perhatikan ya gambar di atas atau gambar yang ada di samping ini, 1, 2, 3, 4 ya. Coba kalian perhatikan ya, kita masuk di pembahasan. Ini adalah gambar 4 orang tokoh dunia. Ini mereka adalah salah satu 4 tokoh dunia ya. Yang pertama itu Nelson Mandela, presiden pertama Republik Afrika Selatan setelah rejim apartheid ditumbangkan. Jadi orang kulit hitam itu Nelson Mandela merupakan salah satu presiden Afrika Selatan pada waktu itu. Yang kedua Ernesto Cardenal ya, seorang pastor Katolik dari penyair Nicaragua yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di masa pemerintahan Presiden Daniel Ortega. Dan gambar yang ketiga itu jelas muka Jepang ya. Chiune Sugihara, seorang diplomat Jepang pada masa Perang Dunia II yang menyelamatkan sekurang-kurangnya 10.000 orang Yahudi dari pengejaran Nazi di Lithuania. Dan yang keempat Hillary Rodham Clinton ya, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Sebelum menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, beliau adalah seorang senator, pengacara, dan istri dari Presiden ke-42 Amerika Serikat, Bill Clinton. Puji nama Tuhan, ini ada keempat ya orang yang pernah menjabat di suatu pemerintahan pada waktu itu. Nah, coba perbandingkan apakah tokoh dalam keempat gambar tersebut memiliki persamaan atau perbedaan pada ciri-ciri tubuh mereka. Jelas ya, pasti ada perbedaan yang sangat-sangat kelihatan, baik bentuk mukanya, mungkin bola matanya, baik raut mukanya, dan lain sebagainya. Nah, mengapa demikian? Kamu dapat melakukan curah pendapat dengan cara memberikan komentar setelah mengamati gambar di atas, atau kamu dapat menuliskan komentarmu dalam kotak di bawah ini. Jadi ini kalian diminta pertama dulu bandingkan dulu ya, apakah tokoh dalam empat tersebut memiliki persamaan atau perbedaan pada ciri tubuh mereka. Jelas ada perbedaan ya. Nah, kalian jawab perbedaan, mengapa ya. Di sini ada kolom komentar kalian, silakan kalian jawab. Kalau yang kurang paham bisa tanya ke guru yang akan membimbing kalian dan juga bisa bertanya ke Bapak. Selanjutnya kita lihat bahwa dalam pembahasan di sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama telah dikemukakan bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia dengan keperbagaian. Jadi di materi-materi mungkin kalian SD, SMP pernah juga bahas tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia dengan keunikan dan lain sebagainya.
Ya, melalui keperbagaian itu manusia dapat memahami kekuasaan serta kebesaran Sang Pencipta. Jadi melalui keperbagaian, keunikan dan lain sebagainya sebenarnya membuat kita lebih memahami, buat kita lebih mengerti bahwa Allah dengan kekuasaannya serta kebesarannya dapat menciptakan sesuatu dengan firman-Nya, bukan membuat perdebatan di dalam kehidupan manusia, kenapanya begini, kenapa begini ya. Namun sayang ya, seringkali ya kita lihat bahwa keperbagaian ini seringkali justru menjerumuskan manusia ke dalam sikap sombong dan merendahkan orang lain. Jadi ini hal yang perlu kalian hindari di dalam masa-masa kalian bergaul di masyarakat ya. Jangan sampai ada istilahnya kalian menjadi orang yang sombong, sikapnya sombong. Ketika kalian merendahkan orang lain yang kalian lihat itu lebih rendah dari kalian, sebenarnya itulah yang disebut dengan kesombongan. Dalam sejarah dunia tercatat lembaran-lembaran gelap ketika manusia membeda-bedakan orang berdasarkan warna kulit, kelompok etnis atau budaya, dan juga berdasarkan gendernya. Jadi kalau di dalam sejarah dunia ya, yang namanya kalau ada perbedaan-perbedaan biasanya itu catatannya kelam sekali ya. Mungkin di bangsa kita juga pernah terjadi ya etnis gitu kan, pernah di tahun-tahun sebelumnya ya. Mohon maaf kalau Bapak salah, ada etnis Tionghoa ya yang sempat dibantai dan lain sebagainya. Nah, memang perbedaan-perbedaan ini kadang-kadang membuat manusia itu salah di dalam memahami kebesaran Tuhan. Bukan hanya di Indonesia ya, Amerika juga negara yang dengan liberty atau negara dengan kebebasan tinggi ya. Terjadi istilahnya diskriminasi terhadap orang yang berkulit hitam. Ya, dianggap rendah derajatnya dan martabatnya. Memang persoalan itu memang di dalam kehidupan manusia ketika kita tidak mampu memahami dengan tepat serta dengan benar bahwa perbedaan kulit, etnis, dan budaya itu bukan sesuatu yang dipersoalkan. Nah, dalam sejarah pernah terjadi ketika orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat dan di Australia memandang rendah orang-orang kulit hitam dan berwarna. Ini pernah terjadi ya. Keadaan sedemikian parah sehingga orang malah menjual belikan orang lain hanya karena warna kulitnya lebih gelap atau hitam. Ini sadis ya, karena warna kulitnya diperjualbelikan seperti barang. Itu namanya kesombongan, merendahkan derajat orang lain berdasarkan kulit, gender, atau rasnya. Iya, orang-orang berkulit hitam dianggap sama dengan binatang sehingga mereka dapat diperjualbelikan, bahkan juga diperlakukan seperti binatang. Mereka bisa disuruh bekerja tanpa jam istirahat dan makan yang cukup. Dihukum dengan sangat kejam apabila tuan-tuan mereka merasa bahwa mereka tidak bekerja cukup keras atau mereka berbuat kesalahan. Kadang-kadang mereka dipukuli, dibakar, dimutilasi, dipotong anggota tubuhnya, diberi cap dengan besi membara hanya karena warna kulitnya yang berbeda. Ini yang justru terjadi baik di Amerika maupun di Australia di waktu-waktu yang lampau. Artinya catatan kelam atau catatan gelap ketika orang membedakan orang lain berdasarkan warna kulitnya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita membaca ini betapa menyedihkan orang yang kulit hitam, seolah-olah tidak ada harganya, seolah-olah rendah sekali martabatnya, ya, haknya sangat-sangat tidak dijunjung. Ini terjadi di masa-masa yang lalu. Kita tidak pengen ya kalian memiliki pemahaman yang salah terhadap lingkungan di mana kita tinggal. Indonesia kaya dengan berbagai suku, kaya dengan berbagai bahasa, kaya dengan berbagai agama, kaya dalam segi aspek apapun ya, baik kekayaan salah sumber daya manusia dan juga alamnya. Tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita mengkotak-kotakan, berteman pilih yang sejenis aja, pilih yang seagama, satu suku. Tidak boleh seperti itu, nanti akan terjadi namanya diskriminasi. Kita tidak ingin hal itu terjadi di masa sekarang ini. Selanjutnya bahwa perbedaan budaya atau kelompok etnis juga bisa membuat orang merendahkan satu sama lain. Ini perbedaan budaya etnis ya, ini juga bisa bahaya ya di dalam kehidupan kita kalau kita memandang orang lain lebih rendah derajatnya daripada kita. Di zaman dahulu, orang-orang Yunani menganggap diri mereka sebagai bangsa yang paling hebat. Mereka menyebut bangsa-bangsa lain sebagai bangsa barbar. Mereka mempunyai ungkapan yang berbunyi, ya,
Barang siapa yang bukan Yunani adalah orang barbar. Nah, mereka menggunakan istilah ini bukan juga untuk orang-orang Yunani dari suku dan kota-kota lain. Jadi ini orang Yunani ya, memang filsafat mereka cukup tinggi ya, cukup hebat, dan sampai sekarang kayak Aristoteles, Plato dan kawan-kawannya ya. Mereka punya pemikiran atau pemikir hebat pada zaman dahulu. Bahkan ilmu mereka sampai sekarang masih kadang-kadang digunakan oleh banyak orang. Nah, mereka menganggap bahwa di luar Yunani ya orang itu barbar, ya, menganggap orang lain lebih rendah pengetahuannya daripada mereka. Memang Yunani pada waktu itu, filsuf Yunani ya memang hebat pada zaman waktu itu. Salah satunya Plato dan Aristoteles, pemikir-pemikir hebat pada zaman dahulu. Nah, kita lihat bahwa mereka menggunakan di kemudian hari di Eropa ya, mungkin berapa tahun kemudian atau berabad kemudian, bangsa-bangsa Anglo-Saxon ya, dari Inggris, Belanda, Jerman dan lain-lain ya. Baik Inggris, Belanda, Jerman juga menganggap rendah orang-orang dari Italia, Spanyol dan Portugal. Ini dulu ya, sekarang sudah tidak lagi. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Coba diskusikan bersama teman-teman sebangku kamu. Kira-kira apa yang menganggap hal itu bisa terjadi? Nah, kalian diminta untuk diskusi bersama dengan teman-teman sebangku kalian. Bisa dalam kelompok, tidak masalah. Selanjutnya kita lihat bahwa pernahkah kamu memperhatikan bagaimana keluarga dan bahkan masyarakat luas membeda-bedakan laki-laki dan perempuan? Yang tadi kan sudah budaya dan juga etnis. Nah, ini kita akan membahas tentang membedakan laki-laki dan perempuan. Nah, anak laki-laki biasanya bermain di luar rumah, sementara anak perempuan biasanya bermain di dalam rumah. Biasa terjadi ya. Anak laki-laki diberikan oleh orang tuanya bermain seperti mobil-mobilan, pistol-pistolan, main-main militer, pesawat terbang dan lain-lain sebagainya. Sementara itu, anak-anak perempuan diberikan orang tuanya mainan seperti boneka, alat-alat untuk memasak dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat di dalam keluarga kita ataupun di masyarakat luas, khususnya di bangsa kita, bangsa Indonesia, memang ini terjadi. Yang perempuan jarang dibelikan mainan laki-laki, dan laki-laki jarang dibelikan mainan perempuan. Apalagi laki-laki dikasih boneka, ya lucu sekali ya. Kalau perempuan dikasih boneka ya tepat. Laki-laki kalau kasih pistol-pistolan memang wajar. Nah, tetapi jangan sampai perbedaan-perbedaan itu mencolok sehingga membuat penilaian atau anggapan di dalam suatu pemahaman kita keliru. Kalau sudah keliru, biasanya kita mengambil sikap dan tindakan yang salah di dalam masyarakat. Akhirnya kita melanggar norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Selanjutnya kita lihat bahwa batasan-batasan ini telah membelah dunia kehidupan menjadi dua ya, seolah-olah ada dunia laki-laki dan perempuan. Nah, dunia telah dibagi menjadi dua bagian di mana masing-masing hanya boleh dimasuki oleh jenis kelamin ya. Misalnya, rumah dan masak-memasak hanya boleh dilakukan oleh kaum perempuan. Biasa ini terjadi ya. Karena pandangan demikian, ada jenis-jenis pekerjaan tertentu yang dipandang wajar jika dilakukan oleh jenis kelamin tertentu. Nah, misalnya sini sopir mobil, pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, apalagi pilot pesawat terbang, pertukangan, militer dan lain-lain adalah pekerjaan yang wajar dilakukan oleh laki-laki. Jadi melalui pembatasan-pembatasan tadi ya, melahirkan pandangan dunia terhadap kehidupan manusia. Oh, ini bisa dilakukan oleh laki-laki, ini hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Kira-kira seperti itu. Nah, batasan-batasan yang dibuat oleh manusia mempengaruhi cara pandang manusia dalam berbagai banyak hal. Setuju ya, kalian juga setuju pastinya. Laki-laki untuk pesawat terbang, perempuan dimasak gitu aja. Sebenarnya tidak seperti demikian seharusnya. Nah, sedangkan perempuan dipandang kurang, di mana cocok melakukan pekerjaan tertentu juga seperti menjadi sekretaris, perawat, administrasi, perkantoran, dan lain-lain. Pada saat kini kamu dapat saksikan bahwa kondisi tersebut telah berubah.
perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja di berbagai bidang kehidupan asalkan sesuai dengan kecakapan, bakat, dan keterampilan. Nah, kalau kita yang hidup di masa modern mungkin ini sudah tidak terlalu kelihatan lagi ya. Tetapi kalau kebiasaan ya, kalau misalnya ini kan tadi sekretaris administrasi kebanyakan wanita ya, perawat wanita kebanyakan. Nah, mungkin kalian yang punya budaya tertentu seperti mungkin Papua, terus Kalimantan, suku Sumatera, Jawa, mungkin kalian ada yang masih menjunjung tinggi ya wanita untuk masak-masak aja, laki-laki untuk cari nafkah dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita boleh melihat perkembangan yang semakin berubah, cara pandang orang semakin berubah. Jadi baik laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama di dalam bekerja. Nah, tergantung bagaimana kecakapan, bakat, dan keterampilan. Jadi, untuk kita bisa bekerja di bidang pilot, otomatis kita juga cakap di dalam menerbangkan pilot. Tidak mungkin kan kita cakap memasak, lalu pengen jadi pilot, tidak mungkin, dan sebaliknya. Jadi, bakat dan keterampilan diutamakan dalam kita bekerja dimanapun. Ya, karena bakat dan keterampilan dan juga kecakapan itu dibutuhkan dalam pekerjaan. Nah, di kalangan keluarga muda di masa kini, orang tua laki-laki dan perempuan bersama-sama melakukan pekerjaan rumah tangga, baik itu memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengurus bayi, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di masa sekarang ya, baik laki-laki dan perempuan sama mengerjakan selama itu bisa dikerjakan. Kecuali tidak bisa dikerjakan ya sudah. Kalau misalkan laki-laki tidak bisa setrika, jangan suruh paksa disetrika, nanti malah hangus pakaian. Dan sebaliknya, perempuan disuruh angkut air, tidak bisa mengangkut air karena tenaganya tidak lebih kuat dari laki, nanti jatuh dan lain sebagainya. Artinya sesuai dengan kemampuan ya. Jadi di masa sekarang kita lihat baik laki-laki perempuan ada menyuci juga ya. Ya, saling melengkapi, saling bekerja sama di dalam keluarga itu lebih baik. Selanjutnya kita masuk di poin C, pengertian ras, etnis, suku, dan gender. Persoalan ras, etnis, dan gender telah berabad-abad diperdebatkan sampai dengan saat ini. Mengapa? Karena pada berbagai pemahaman dan perlakuan yang harus diluruskan menyangkut ras, etnis, dan gender. Persoalan rumpun kebangsaan atau ras, suku, dan jenis kelamin perlu kamu pelajari. Hal ini kemungkinan dibahas juga dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan PPKN. Tetapi sebagai siswa Kristen kamu dapat belajar bagaimana berpikir dan bersikap terhadap berbagai perbedaan ras, etnis, dan gender. Jadi persoalan ras ini, etnis dan gender ini bukan persoalan yang baru ya, sudah berabad-abad lamanya. Nah, sebenarnya persoalan ini muncul karena memang untuk meluruskan kalau ada yang salah dibenarkan. Tujuannya bagus dan mulia juga ya. Kalau yang salah ditinggalkan, ini yang benar loh. Nah, karena memang ini persoalan yang menyangkut hak dan martabat kehidupan manusia itu sendiri. Nah, kemungkinan juga kalian nanti akan belajar juga di ilmu sosial dan juga PPKN tentang kebangsaan, ras, dan lain sebagainya. Nah, di sana banyak dibahas juga ya. Tetapi di sini kita bahas supaya kalian punya pemahaman bagaimana saya berpikir, bagaimana bersikap terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Jangan sampai kita sebagai remaja Kristen memiliki konsep atau pemahaman yang salah tentang hal tersebut. Nah, konsep ras muncul ketika bangsa-bangsa Eropa berjumpa dengan bangsa-bangsa lain di dunia dan kemudian mulai mengkategorikan kelompok-kelompok manusia menurut ciri-ciri fisiknya. Jadi ini salah sebenarnya ya. Tujuan akhirnya adalah untuk membenarkan praktik perbudakan mereka. Nah, ini tujuan yang tidak bagus. Nah, mereka yakin bahwa perbedaan fisik antara kelompok masyarakat itu juga mencerminkan perbedaan intelektual, perilaku, dan moral mereka. Jadi melalui ciri khas mereka ya, ini orang suku ini pintar, ini suku bodoh, ini suku yang layak jadi budak, kira-kira seperti itu tujuan mereka. Nah, pada tahun 1735, Carolus Linnaeus yang dikenal sebagai penemu taksonomi zoologi ya, membagi manusia ke dalam berbagai kelompok ras Homo sapien ya. Contohnya yaitu masing-masing Europaus, nah manusia Eropa, terus Asiaticus manusia Asia, terus Americanus ya manusia Amerika, dan Afer manusia Afrika. Nah, Homo sapien Europaus digambarkan aktif, akut,
dan petualang, sedangkan Homo sapiens Afrika Selatan licik, malas, dan sembrono. Dari sini kita dapat melihat bagaimana perbedaan ini pada akhirnya melahirkan marginalisasi ya, atau perendahan terhadap ras dan suku bangsa tertentu. Jadi ini justru hal yang tidak bagus ya. Orang Eropa dianggap aktif lah, akut lah, petualangan, cerdas dan lain sebagainya. Sementara Homo sapiens Afrika gitu kan licik, malas, dan sembrono. Jadi anggapan ini Bapak katakan ini pemikiran-pemikiran yang salah yang dilahirkan pada waktu itu ya, makanya perlu dibenarkan, diluruskan menyangkut ras, baik etnis dan juga gender. Ras adalah konsep yang digunakan untuk mengkategorikan sekelompok manusia, perbedaan anatomi tubuh, warna kulit, warna rambut, mata, tinggi badan, dan lain-lainnya. Budaya, genetika, afiliasi, geografi, sejarah, bahasa, atau kelompok sosial digunakan untuk mencirikan suatu kelompok manusia tertentu untuk mempermudah pengenalan kelompok orang dalam kehidupan sehari-hari. Ini ras ya. Ras ini mencakup warna kulit, warna rambut, mata, dan lain sebagainya. Anggap aja kalau misalkan mata Chinese ya sipit. Rata-rata Asia hampir mirip, Amerika, Latin, Eropa lain sebagainya biasanya bermata seperti warna biru-biru gimana gitu kan warna matanya. Terus kulitnya warna putih-putih gimana gitu. Kalau kita kan lebih ke sawo matang gitu kan, kayak kabur-kabur juga warna kulit kita. Nah, sebenarnya itu untuk mempermudah kelompok-kelompok di dalam pada masa itu ya, karena memang manusia ini dari berbagai jenis dan lain sebagainya. Tujuannya sebenarnya itu hal yang baik ya, perkenalan kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang seringkali berpikir inilah pembagian yang sederhana. Kenyataan tidak selalu demikian. Orang yang berkulit hitam dan berambut keriting dapat disebut sebagai orang Afrika, tetapi bukan mustahil juga orang dari Papua, ya berasal dari Papua. Orang berkulit kuning bermata sipit kemungkinan dikenal sebagai orang Cina, Korea, atau Jepang, tapi bisa juga orang Minahasa. Nah, betapapun juga perbedaan yang dibuat, kita harus memahami bahwa tidak ada satu ras pun yang lebih tinggi atau unggul daripada yang lain. Setuju ya? Semua ras memiliki kedudukan yang sederajat. Ya, ini tentang ras. Selanjutnya kita akan bahas tentang etnis. Etnis adalah penyebutan yang diberikan kepada sekelompok manusia yang mendiami daerah tertentu serta memiliki adat kebiasaan sendiri. Berbagai kebiasaan dan adat istiadat itu merupakan ciri khas yang dapat membedakan satu kelompok etnis dengan kelompok lainnya. Di dunia dan di Indonesia terdapat banyak suku bangsa yang berbeda-beda. Ada perbedaan yang kecil seperti misalnya suku Jawa dengan suku Bali, ada pula suku-suku yang sangat berbeda seperti misalnya suku Aceh dan suku Papua. Selanjutnya kita lihat bahwa namun pada dasarnya semua suku sama dan serajat. Ingat, semua suku sama dan serajat. Itu yang perlu kita pegang bersama-sama, pemahaman itu di dalam pikiran kita, di dalam perilaku dan sikap kita. Adat istiadat mereka semua unik dan tidak ada yang lebih luhur ataupun lebih rendah daripada yang lain. Setiap suku mengembangkan kebudayaannya masing-masing, berbahasa dengan logatnya sendiri dan mengembangkan adat istiadatnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain ciri-ciri kebudayaannya, suku bangsa juga kadang-kadang dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri fisik anggotanya. Nah, gender adalah perbedaan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Ini kalau gender ya. Kalau gender ya berkaitan dengan perbedaan fungsi atau peran sosial di dalam masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, itu arti gender. Nah, gender belum tentu sama di tempat yang berbeda dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Jadi gender ini satu dengan daerah lain tidak sama ya, perlakuannya terhadap laki-laki dan perempuan, dan mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan budaya setempat. Gender tidak sama dengan seks atau jenis kelamin. Ingat, gender tidak sama dengan seks dan jenis kelamin ya. Jenis kelamin terdiri dari gender perempuan dan laki-laki yang telah ditentukan oleh Tuhan ketika manusia dilahirkan. Itu kalau jenis kelamin. Sementara itu, ya gender bukan kodrat ataupun ketentuan Tuhan. Hebat ya. Sementara itu gender, ingat, bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan. Gender
ya, berkaitan dengan pandangan atau pemahaman tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Jadi perhatikan, gender itu berkaitan dengan cara pandang, ya, dengan pandang orang, pemahaman seseorang, bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan di dalam menjalankan perannya dan juga bertindak, ya. Dalam bertindak juga yang teratur, terstruktur, ya, sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat di mana mereka tinggal. Jadi bukan sembarangan, ya. Nah, dengan demikian definisi gender dapat dikatakan sebagai pembedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk dan dikonstruksikan secara sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau kita melihat, ya, baik laki-laki dan perempuan, gender itu, ya, itu sebenarnya perannya itu perbedaan peran aja, ya. Laki-laki sebagai apa, perempuan sebagai apa, peran, fungsi, dan tanggung jawab. Jadi gender itu berhubungan dengan perannya sebagai apa, fungsinya sebagai apa, dan tanggung jawabnya sebagai apa. Jadi tidak berhubungan dengan laki-laki jenis kelamin, ya, tentunya. Nah, semua itu berkaitan dengan kebutuhan sosial dalam suatu masyarakat, tetapi hal itu tidak paten, ya, sesuai dengan kebutuhan zaman yang berlaku atau sesuai dengan yang berlaku. Nah, kita lihat contohnya. Dahulu orang menganggap masak dan menjahit sebagai pekerjaan perempuan dulu, ya, namun sekarang ada banyak laki-laki yang menjadi juru masak atau perancang busana. Orang-orang seperti Bara Patira Jawani, ya, Rudy Syahrudin, Arnold Purnomo, dan lain dikenal sebagai juru masak yang sering tampil di layar televisi. Arnold, ya, biasa sering Bapak lihat. Arnold ini salah satu chef yang paling bukan paling, ya, salah satu yang terkenal yang sering ditampil di TV. Masakannya enak dan lain sebagainya. Nah, tokoh-tokoh seperti almarhum Iwan Tirta, Edward Huta Barat, Itang Yunas adalah sejumlah laki-laki perancang mode yang terkemuka di negara kita. Nah, almarhum sudah meninggal. Perancang mode, model-model pakaian. Sekarang Ivan Gunawan juga, ya, perancang model pakaian. Nah, artinya laki-laki perempuan itu menjalankan sesuai dengan perannya. Bukan, laki-laki jadi pilot contohnya. Perempuan harus masak, tidak. Jadi perannya, ya, tanggung jawabnya itu yang membedakan gender. Selanjutnya kita masuk di bagian D, masalah-masalah sekitar ras, etnis, dan gender. Yang pertama kita bahas diskriminasi rasial dan etnis. Seorang penulis Prancis yang bernama Francis Bernard menyusun sebuah buku yang menjelaskan pembagian manusia dunia ke dalam kelompok-kelompok ras. Bukunya yang berjudul Nouvelle Division des Lettres par les différents espèces ou races will habitant, diterbitkan pada tahun 1684. Kira itu bahasa Inggrisnya, Bapak kurang tahu, ya. Pada abad yang ke-18, orang semakin mendalami perbedaan-perbedaan ini. Namun, pemahamannya mulai disertai dengan gagasan-gagasan rasis tentang kecenderungan batiniah dari berbagai kelompok. Dengan ciri-ciri yang paling baik terdapat pada orang-orang kulit putih. Nah, selalu kulit putih diunggulkan. Di atas sudah dijelaskan bagaimana pengelompokan manusia ke dalam ras itu ternyata didasarkan pada keinginan untuk membenarkan praktik-praktik diskriminasi dan penindasan terhadap ras dan etnis tertentu yang semuanya dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Ini hal yang keliru, ya. Bahkan ras dan etnis tertentu dipandang rendah dan tidak memiliki martabat kemanusiaan. Rasialisme bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Rasialisme menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi bangsa dan ras tertentu, misalnya penderitaan orang-orang India dan kaum kulit hitam di Amerika Serikat yang kehilangan hak-haknya sebagai warga negara. Di Afrika Selatan, orang kulit hitam dan kulit berwarna juga kehilangan hak-haknya karena politik rasial yang disebut apartheid, yaitu pembedaan manusia berdasarkan ras dengan cara mendiskriminasikan mereka yang kulit hitam, berkulit warna, dan orang-orang Asia, India. Jadi ini, ya, yang menjadi persoalan, ya,
kalau diskriminasi yang terjadi pada zaman-zaman dahulu. Kalau sekarang sudah sangat jarang ya, cuman ada kelompok-kelompok tertentu. Tetapi pada zaman itu memang tahun-tahun 1680-an sampai mungkin 1990-an, masa ras dan juga etnis itu menjadi persoalan sangat serius ya. Sungguh-sungguh luar serius. Di sini sudah digambarkan bagaimana persoalan itu terjadi antara orang kulit hitam dan juga orang yang berkulit putih, apalagi orang berkulit berwarna, termasuk juga di dalamnya India. Selanjutnya kita akan melihat bahwa mereka yang bukan kulit putih dibatasi ruang geraknya dan hampir tidak memperoleh hak sebagai warga negara. Sungguh menyedihkan ya. Namun aneh sekali dalam praktik apartheid negara Afrika Selatan, bangsa Jepang diakui berkulit putih. Mengapa? Tidak lain karena negara Jepang sudah tergolong maju dan kaya dan rejim apartheid Afrika Selatan ingin memetik keuntungan ekonomi dengan memperlakukan bangsa Jepang dengan baik di sana. Ini sungguh terlalu ya. Orang yang ada di Afrika Selatan ya justru mengalami penindasan karena kulit hitam atau berbeda warna kulit. Tetapi Jepang yang ada di sana diperhatikan karena keuntungan ekonomi. Ini Bapak bilang diskriminasi yang sungguh-sungguh sangat-sangat salah pada zaman dahulu. Nelson Mandela adalah pejuang kulit hitam Afrika Selatan yang terkenal. Ia berhasil memperjuangkan hak orang kulit hitam di Afrika Selatan untuk memperoleh hak yang sama dengan kaum kulit putih. Karena usahanya selama puluhan tahun, pada 5 Juni tahun 1991 ya, diskriminasi bukan hukum di Afrika Selatan terhadap orang kulit hitam dicabut. Ini kira-kira mungkin ada 25 tahun atau 30 tahun yang lalu ya, sekitar 5 Juni tahun 1991 berarti baru dicabut. Berarti dari sekian puluhan tahun bahkan berabad-abad mereka mengalami diskriminasi orang kulit putih terhadap orang kulit hitam. Nah, masih banyak contoh yang dapat diangkat dalam kaitannya dengan ketidakadilan ras dan etnis. Di Amerika Serikat, tokoh yang terkenal dalam melawan diskriminasi rasial adalah pendeta Dr. Martin King Jr. ya. Ia memimpin demonstrasi dan pemogokan damai dalam rangka memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam di Amerika hingga akhirnya ia tewas dibunuh. Di Jerman, Adolf Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi karena kebencian ras dan etnis serta kebanggaannya akan ras Arya yang dianggap sebagai ras paling unggul. Ini Martin Luther juga bagus ya, memimpin demonstrasi secara damai yang untuk memperjuangkan hak-hak kulit hitam yang ada di Amerika pada waktu. Akhirnya dibunuh juga. Nah, yang kedua, tokoh yang tidak asing lagi ya di Perang Dunia Kedua atau pertama ya, Adolf Hitler ini membunuh 6 juta orang Yahudi. 6 juta loh, bayangin. Karena apa? Karena persoalan kebencian ras. Nah, kebencian ini membuat orang itu bisa melakukan hal bodoh di dalam kehidupannya. Karena menganggap bahwa ras Arya yang paling dianggap unggul. Jadi Yahudi ya dianggap yang tidak unggul. 6 juta loh, bukan sedikit. Bayangin ya, seorang Nazi dari Jerman ya, nama Adolf Hitler, pemimpin Nazi juga ya, membunuh 6 juta. Bukan jumlah sedikit loh. Bapak nggak tahu dosanya seperti apa, tapi 6 juta ya dicatat di sini. Jadi kalian paham ya, diskriminasi terhadap ras, terhadap etnis ini dampaknya sangat buruk terhadap kehidupan manusia. Selanjutnya kita akan pelajari diskriminasi yang pernah terjadi di bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Tadi kan kita di bangsa-bangsa lain ya, di Eropa, di daerah-daerah luar. Sekarang kita belajar dari bangsa kita sendiri. Di Indonesia, etnis Cina pernah mengalami diskriminasi sejak peristiwa G30S PKI tahun 1965. Mereka tidak boleh mempraktikkan agama kepercayaannya Konghucu dan agama Tionghoa dilebur menjadi satu dalam agama Buddha. Nah, nama-nama yang berbau Cina harus diganti dengan nama Indonesia. Penggunaan huruf Cina dan penggunaan bahkan pendidikan bahasa Mandarin dilarang. Nah, peranan politik dan sejarah orang Tionghoa Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan pun dihilangkan. Misalnya bahwa di antara mereka yang hadir di Kongres Pemuda II yang merumuskan Sumpah Pemuda, ternyata terdapat beberapa pemuda Tionghoa, yaitu Kue, Tiong Hong, dan 3 pemuda Tionghoa lainnya. Begitu pula ada 4 orang Tionghoa
duduk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI yang merumuskan Undang-Undang 45, yaitu Lim Kong Hian dan Tan Eng Hoa, Oi Tiang Chio atau Oi Tiong Hau, dan di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI terdapat satu orang Tionghoa, yaitu Dr. Randes Yap Tijuan Bing. Ya, ini pernah terjadi di bangsa kita ketika terjadi gerakan 30 PKI, ya, disebut dengan gerakan komunis pada waktu itu. Jadi ya udah terjadilah pembantaian dan lain sebagainya, ya. Bukan hanya pembantaian, dan terjadi juga tidak boleh ada ibadah untuk kepercayaan Konghucu. Mereka digabungkan menjadi agama Buddha dan lain sebagainya. Bahkan nama-namanya tidak boleh nama Chinese dan lain sebagainya. Banyak yang dilarang lah. Tetapi kita lihat bagaimana mereka juga punya peran penting di dalam persiapan, baik usaha-usaha dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi inilah yang pernah terjadi atas bangsa kita, supaya kita juga sekarang tidak mengulangi sejarah-sejarah yang buruk di masa lampau. Ini perbedaan atau diskriminasi tentang ras maupun etnis dan lain sebagainya memang itu persoalan yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Tetapi sebagai remaja Kristen, bagaimana sikap kita, cara pandang kita terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Semoga kita dapat mensyukurinya sebagai karunia Tuhan yang paling mulia di dalam kehidupan manusia. Perbedaan bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan, tapi perbedaan saling melengkapi satu dengan yang lain. Pada Januari tahun 2001, Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur mengumumkan Tahun Baru Cina Imlek menjadi hari libur pilihan, yang kemudian diubah oleh Presiden Megawati menjadi hari libur nasional. Tindakan Gus Dur ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Gus Dur juga memulihkan hak-hak etnis Tionghoa di Indonesia. Di Indonesia kini hak-hak setiap warga negara dari semua etnis dan ras dijamin oleh undang-undang. Jadi jika ada yang melakukan tindakan pelecehan terhadap ras atau etnis tertentu, maka yang bersangkutan dapat dituntut secara hukum. Jadi puji Tuhan ya, kita punya Presiden Abdurrahman Wahid, ya, atau disebut dengan Gus Dur, ya memberikan atensi khusus kepada kaum Tionghoa pada waktu itu, ya, sehingga dia yang mencetus bahwa Tahun Baru Cina atau tanggal merah untuk Imlek diliburkan menjadi libur pilihan, bahkan Megawati yang meneruskan itu menjadi libur nasional. Nah, ternyata mereka juga dirangkum atau diatur juga dalam undang-undang, sehingga setiap orang yang bertindak pelecehan terhadap etnis Tionghoa akan mendapatkan sanksi hukum atau mereka dituntut secara hukum karena sama hukumnya di bangsa kita. Ini hal yang bagus ya, sehingga tidak terjadi namanya diskriminasi yang merugikan suku tertentu. Demikianlah seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diskriminasi rasial mulai terkikis secara perlahan, dan ini muncul kesadaran bahwa diskriminasi rasial bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Amerika Serikat, Barack Obama menjadi orang kulit hitam pertama yang menjadi presiden di negara itu. Di Italia, Cecily Kenie, seorang perempuan Afrika kelain Kongo, menjadi orang kulit hitam pertama yang diangkat menjadi Menteri Urusan Integrasi di negara itu. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, teknologi semakin canggih, ya, itu membuat manusia sadar bahwa diskriminasi rasial itu sebenarnya bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, di mana hak-hak itu diatur dalam undang-undang. Setiap negara masing-masing punya undang-undang yang menjadi alat untuk melindungi segenap warga negaranya. Seperti contoh ini, Barack Obama ya merupakan salah satu presiden orang pertama kulit hitam. Ya, di sini juga ada di Italia juga ya, Cecily Kenie, ya, seorang perempuan ya Afrika kelahiran Kongo yang menjadi orang pertama kulit hitam juga yang diangkat menjadi Menteri Urusan Integrasi di negara Australia. Jadi perkembangan zaman itu membuat manusia sadar ya bahwa perbedaan atau diskriminasi itu salah, tidak sesuai dengan hak-hak yang seharusnya atau hak asasi manusia untuk hidup, berpendapat, dan melakukan banyak aktivitas lainnya.
Selanjutnya kita masuk di yang kedua, diskriminasi gender. Tadi kan kita telah belajar diskriminasi ras dan juga etnis. Menurut definisi yang ada dalam buku Kesetaraan Gender yang diterbitkan oleh LSAM, sebuah LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, istilah kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak sebagai manusia. Nah, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Jadi kesetaraan gender ini maksudnya lah baik laki-laki maupun perempuan memiliki ya kesempatan yang sama ya di berbagai bidang. Jadi bukan hanya memasak untuk perempuan ya. Nah, kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki dan maupun perempuan. Jadi diskriminasi gender adalah perlakuan yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Diskriminasi terjadi terhadap perempuan dan dipengaruhi oleh budaya. Umumnya budaya di Indonesia lebih berpihak pada kaum laki-laki dibanding kepada kaum perempuan. Misalnya orang biasa bertanya, putra bapak berapa? Mengapa tidak bertanya, berapa putra dan putri bapak? Pertanyaan yang pertama menyiratkan bahwa anak laki-laki lebih berharga sehingga mereka lah yang ditanyakan keberadaan dan jumlah dalam sebuah keluarga. Nah, ini biasa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia ya. Bapak punya anak berapa, anak laki-laki berapa, biasanya seperti itu. Apalagi di Batak atau di Sumatera biasanya laki-laki sangat-sangat dinantikan ya dalam sebuah keluarga. Kalau punya anak belum dapat laki-laki belum berhenti pengen punya anak, kira-kira seperti itu. Dan kalau misalkan punya anak perempuan nanti marganya nanti akan hilang kalau nikah dengan laki-laki, atau marganya ya disebut dengan marga yang laki-lakinya, yang hilang ya sampai di situ marganya. Kira-kira seperti itu kalau di Batak yang Bapak pahami ya. Mungkin di budaya-budaya tertentu ya laki-laki sangat-sangat diagungkan dan lain sebagainya. Puji nama Tuhan, kita punya undang-undang, kita punya hak HAM yang mengatur sehingga diskriminasi semakin hari semakin terkikis, dan Bapak berharap tidak ada lagi. Orang seringkali begitu saja menyamakan gender dengan jenis kelamin. Misalnya orang tua sering mengajarkan kepada anak laki-laki, jangan menangis, kamu kan laki-laki, laki-laki tidak boleh menangis. Atau seorang ibu berkata kepada anak perempuan, kamu harus membantu ibu di dapur, karena itu adalah tugas-tugas anak perempuan. Anak laki-laki yang menangis dianggap banci, anak perempuan yang lebih suka bermain di luar ketimbang membantu ibu di dapur dianggap tomboy atau kelaki-lakian. Kenyataannya menangis adalah sebuah ungkapan emosi yang wajar bagi manusia, laki-laki maupun perempuan. Membantu ibu masak di dapur pun bisa dilakukan oleh seorang anak laki-laki. Di atas sudah disinggung betapa banyak ya juru masak dan perancang model laki-laki sekarang. Karya mereka ternyata sangat dihargai oleh masyarakat kita. Ini perbedaan-perbedaan yang ada ya, yang sering terjadi. Jangan nangis ya, kamu agak banci sama bapak. Ibu anggap anaknya lebih baik bantu ibu di dapur daripada main keluar, kira-kira seperti itu. Itu biasa terjadi pada masyarakat pada umumnya. Karena itu memang sudah sejak zaman dulu tertanam pola pikir atau gagasan atau kenyataan yang itu yang dialami dalam sebuah keluarga, sehingga terus-menerus melahirkan generasi yang seperti itu. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Keadilan gender menghilangkan pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi terhadap kelompok yang dianggap lebih lemah, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Nah, inilah pengertian dari keadilan gender. Menghilangkan ya, baik beban ganda dan lain sebagainya. Sebenarnya ini tujuannya baik ya. Terwujudnya kesetaraan, persamaan, dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi pembedaan antara perempuan dan laki-laki. Nah, kalau kalian mau lihat ada kesetaraan, keadilan gender, biasanya orang tidak membedakan perempuan dan laki-laki dalam hal peran, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian mereka memiliki akses pada berbagai bidang kehidupan.
Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk memperoleh keadilan di berbagai bidang kehidupan. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Jadi keadilan gender atau terwujudnya namanya kesetaraan baik laki-laki dan perempuan terbukti manusia memiliki kesempatan dan akses yang sama ya dalam mencapai suatu tertentu di dalam kehidupannya baik laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kita masuk di bagian yang pemahaman Alkitab tentang ras, etnis, dan gender. Jadi ini kita poin yang akan kita bahas ya berdasarkan pandangan Alkitab atau pemahaman Alkitab. Nah, seperti pada gambar di samping ya, orang Samaria yang murah hati menolong tanpa memperhatikan ras dan etnis. Ya, coba perhatikan gambar di samping bagaimana orang Samaria menolong orang yang dirampok oleh penyamun bahkan tinggal setengah mati ya. Kalau nggak ditolong pasti mati orang ini pastinya. Nah, dalam Roma pasal 10 ayat 12, Rasul Paulus menulis sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani karena Allah yang satu itulah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Pernyataan Paulus ini tentu sangat mengejutkan orang pada waktu itu, mengingat orang Yunani bisa menyebut orang-orang non-Yunani sebagai bangsa barbar. Sementara itu orang Yahudi juga biasa menganggap diri mereka lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain. Mereka adalah umat dan Allah, sementara yang lain tidak. Jadi kalau Paulus menyuruhkan bahwa tidak ada lagi orang Yunani maupun orang non-Yunani, ya, orang Yahudi maupun orang Yunani dan lain sebagainya, mungkin pada saat itu orang yang mendengarnya kayaknya salah nih Paulus nih, tidak benar nih, karena pada umumnya orang Yunani menganggap mereka lebih hebat dari bangsa-bangsa lain, bahkan Yahudi menganggap tidak ada bangsa lain yang sehebat mereka umat pilihan Allah dan lain tidak. Nah, ini yang diubahkan oleh Rasul Paulus. Nah, selanjutnya kita akan belajar dari orang Samaria yang murah hati ya. Dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 36-37 ya, yang telah kita baca di awal pertemuan, Tuhan Yesus mengisahkan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Dalam perumpamaan ini para pendengarnya dikejutkan oleh kisah Yesus yang menjadikan si orang Samaria sebagai pahlawannya, padahal orang Samaria dimusuhi oleh orang Yahudi karena mereka dianggap najis. Ini sungguh luar biasa ya yang dilakukan oleh Yesus untuk menghilangkan pemahaman yang salah tentang baik ras, baik etnis dan juga gender. Paulus sudah mengingatkan, Yesus juga mengingatkan dalam sebuah peristiwa bagaimana orang Samaria yang memiliki hati mau menolong orang yang dirampok penyamun. Jadi kalian dapat pemahamannya bahwa ternyata tidak ada lagi ras etnis itu kita beda, kita satu. Kalau kita menolong orang lain dalam kehidupan kita, jangan pandang oh dia miskin, jangan pandang aku menolong dia kaya. Nanti kalau aku bermasalah, dia kan kaya, dia bisa bantu aku. Tidak seperti itu. Kita bantu orang baik kaya miskin sama perlakuan kita. Karena Tuhan yang menciptakan mereka adalah Tuhan sama juga yang menciptakan kita. Paham ya? Selanjutnya kita lihat bahwa mengapa Paulus dan Tuhan Yesus memberikan pelajaran yang demikian. Bila kita membaca kembali kisah penciptaan manusia, maka harus diakui bahwa kita semua adalah satu keluarga yang berasal dari satu nenek moyang yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Setuju ya? Meskipun sekarang kita sudah terbagi-bagi dalam berbagai kelompok, baik itu ras, suku, dan etnis, pada dasarnya kita masih bertalian keluarga dengan semua orang. Karena itulah kita diajarkan untuk saling mengasihi, membela, dan peduli kepada sesama kita. Hal ini ditegaskan dalam kitab Keluaran pasal 22 ayat 21 yang mengatakan, jangan kau ditindas atau kau tekan seorang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Nah, sehubungan dengan keadilan gender, Alkitab pun mengajarkan kepada kita bahwa laki-laki dan perempuan sama kedudukannya di mata Allah. Amin ya. Kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 menyatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri, aku akan menjadikannya penolong baginya yang sepadan dengan dia. Baik laki-laki dan perempuan sepadan setara di mata Tuhan, tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah. Paham ya?
Nah, dalam kisah ini digambarkan bagaimana Allah memutuskan menciptakan Hawa. Allah melihat bahwa Adam tidak berbahagia hidup sendirian. Benar sekali ya, laki-laki tanpa perempuan rasanya hidup hampa ya. Hampa terasa hidupku tanpa dirinya, entah di mana. Itu ada lagunya ya. Binatang-binatang yang Tuhan ciptakan pun tidak membuatnya bahagia. Ia membutuhkan penolong yang sepadan dengannya. Sepadan berarti setara. Kalau Hawa ternyata lebih lemah dari Adam, tak mungkin ia bisa menjadi penolong yang sepadan. Hawa tentu mempunyai berbagai kecakapan dan kebolehan yang tidak dimiliki Adam, sehingga ia bisa benar-benar menjadi pasangan yang sepadan bagi Adam. Yang baik Adam dan Hawa saling sinergi, saling melengkapi satu-satu dengan lain. Makanya kalian kalau nanti kalian punya pasangan atau kalian kedepannya sudah tamat SMA atau kuliah atau bekerja untuk menikah, kalian harus mencari orang sepadan yang bisa melengkapi kehidupan kalian ya. Jangan cari yang sama jenis, apalagi dilarang. Harus sepadan itu saling menolong satu dengan lain. Mana kita yang kekurangan dia bisa lengkapi, itulah sepadan, setara. Artinya manusia dan di hadapan Tuhan itu sama, baik laki-laki maupun perempuan. Tuhan Yesus sendiri memperlakukan laki-laki dan perempuan dengan setara. Ketika Maria duduk bersimpuh di kakinya untuk mendengarkan pengajarannya dan Marta memprotes karena Maria tidak membantunya di dapur, Tuhan Yesus mengatakan, Maria telah memilih yang bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Lukas 10 ayat 42. Yesus tidak melarang perempuan untuk mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan, sesuatu yang sangat ditabukan bagi perempuan pada masa itu. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11, orang-orang Yahudi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina kepada Yesus. Dalam budaya orang Yahudi, jika seorang perempuan berzina, ya, ia harus dilempari dengan batu, tetapi laki-laki tidak dihukum. Yesus tidak menghukum perempuan itu bukan karena membenarkan perbuatan, melainkan karena hukuman itu tidak adil bagi perempuan. Dalam perzinahan, seharusnya laki-laki dan perempuan yang melakukan sama-sama dihukum. Ketidakadilan itu dapat disebut diskriminasi gender. Wah, kita dapat pemahaman yang baru ya, kenapa Yesus tidak melempari atau mengizinkan orang pada waktu melempari ketika perempuan itu kedapatan berzina. Ternyata Yesus melihat ketidakadilan yang dialami oleh perempuan yang berzina. Kenapa hanya perempuannya? Kenapa tidak laki-lakinya? Ini menjadi pemahaman baru juga buat Bapak yang belajar tentang ras, etnis, dan juga gender. Ternyata Bapak punya pemahaman dulu bahwa ya karena memang Yesus punya kasih kepada semua orang. Ternyata bukan hanya sekedar kasih, ternyata ketidakadilan terjadi di dalamnya. Seharusnya laki-laki juga dilempari batu. Nah, sayangnya diskriminasi gender masih terus berlangsung, bahkan juga di kalangan gereja masa kini masih ada perempuan yang tidak bisa menjadi pemimpin di gereja, entah sebagai penatua, diaken, ataupun pendeta, padahal kemampuan mereka tidak kurang dibandingkan dengan laki-laki. Sejumlah gereja di Indonesia sudah pernah memiliki perempuan sebagai pemimpinnya, seperti ketua sinode, wakil ketua, atau sekretaris dan jabatan penting lain di sinode gereja. Nah, kadang-kadang di gereja juga terjadi ya, pastor biasanya laki-laki, birawan, birawati, yang birawati perempuan. Juga di gereja-gereja karismatik lainnya juga, atau di gereja-gereja Protestan lainnya. Kadang-kadang diskriminasi juga terjadi dalam sebuah gereja. Mereka tidak boleh menjadi pemimpin karena begini-begini. Mereka tunduk kepada suami dan lain sebagainya. Ada begitu banyak alasan. Tapi biarlah kita yang telah belajar, kita memiliki pemahaman yang baru bahwa kita setara di hadapan Tuhan. Selanjutnya di bawah ini ada tugas buat kalian untuk kelas 10. Tulislah jawabanmu mengenai satu, apakah arti ras, etnis, dan gender berdasarkan pembahasan di atas. Yang kedua, tuliskanlah beberapa ciri khas dari suku Batak, Timur, Ambon, Jawa, Manado, Tionghoa, ciri-ciri khas bisa secara fisik, bahasa, masakan, dan sebagainya. Nah, di sini ada Batak, 1 Batak, 2 Timur, Ambon, 3 Jawa, 4 Manado, 5 Tionghoa. Nah, ciri-ciri yang kalian ini bisa fisiknya, dari bahasanya, makanan, dan sebagainya. Nah, kamu dapat menjelaskan apa saja penilaian terhadap suku yang dilakukan hanya berdasarkan persepsi atau anggapan terhadap mereka. Misalnya orang Timur dan Ambon, kalau bicara suaranya keras dan lain sebagainya. Ini tugas nomor 1, nomor 2 ya, tolong dikerjakan. Selanjutnya kita lanjut di app berbagi pengalaman. Nah, coba ceritakan bagaimana orang-orang di sekitar kamu mengajarkan bagaimana cara memperlakukan atau berhubungan dengan orang yang berbeda atau ras, etnis, atau gendernya dengan kamu. Nah, berikan
atau bagikanlah pengalaman itu kepada teman yang sebangku dengan kamu. Bahaslah kedua pertanyaan ini. Ini kalian bahas dengan teman sebangku, ya. 1. Apakah orang tua atau kakak adik, paman atau bibi mengajarkan kamu memperlakukan orang yang berbeda atau ras etnis dengan baik, ataukah ada yang melarang kamu bergaul atau bahkan menikah dengan orang dari ras atau etnis lain? Bila demikian, apa alasannya? Kalau iya, mengapa? Kalau tidak, mengapa? Nomor 2, pernahkah orang tua kamu mengajarkan laki-laki tidak boleh menangis atau perempuan tidak usah belajar tinggi-tinggi, nanti kan ke dapur juga akhirnya? Kalau iya, kira-kira apa penyebabnya? Bagaimana kamu bisa mengubah pemikiran seperti ini? Nah, ini tugas buat kalian. Kalau kalian kurang paham, bisa bertanya ke Bapak dan juga guru yang mengajar kalian. Bapak rasa kalian paham ya, pertanyaannya sangat jelas sekali. Selanjutnya kita masuk di kesimpulan kita pada pagi hari ini. Persoalan ras, etnis, dan gender telah diperdebatkan selama berabad-abad sampai saat ini. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ras, etnis, dan gender mengakibatkan ketimpangan bahkan ketidakadilan dalam hidup berrelasi dengan sesama kita. Perbedaan yang ada seharusnya memperkaya kita dan melihat kekuasaan Tuhan yang sudah menghadirkan manusia dengan keunikannya masing-masing. Orang Kristen semestinya menjadi pelopor dalam menghapus praktik-praktik diskriminasi yang didasarkan pada ras, etnis, dan gender. Nah, selanjutnya ini tugas untuk pertemuan yang akan datang ya. Carilah clipping dari surat kabar tentang contoh-contoh masalah yang muncul di sekitar kita yang akar masalahnya adalah persoalan ras, etnis, dan gender. Kemudian berikan komentarmu ya. Terus pada pertemuan berikutnya kumpulkan tugas ini pada guru untuk dinilai. Paham ya? Nanti kalian diminta cari clipping ya. Atau kalian bisa lihat di koran atau di surat kabar, bahkan di media masa lainnya, melalui TV, bisa melalui internet, bisa searching ya. Yang perlu kalian di sini adalah akar permasalah ya dalam masalah ras, etnis, dan gender. Terus kalian diminta untuk mengkomentari. Minggu depan baru dikumpulkan. Puji nama Tuhan, untuk bab yang ke-11 tentang ras, etnis, dan gender telah berakhir. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Ambil sikap, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Engkau juga sudah menghadirkan kami di tengah-tengah keperbagaian suku yang ada. Ajarlah kami untuk saling menghormati dan mengasihi. Yang percaya katakan amin. Shalom, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kelas 11.